Namaku Andri Rudianto, pria yang sejak awal mengincar wanita yang bernama Aurel. Dia adalah anak dari atasanku di kantor. Sempat ingin mendekatinya, namun malu dan ragu. Tapi tak lama setelah niatku muncul, ibunya, bosku meninggal dunia. Dan aku lumayan menaruh iba padanya, yang ternyata dia hanyalah seorang anak tunggal yang jauh dari sanak saudara ibu atau ayahnya pula. Perjumpaan kami sejak awal hanya sebatas bos dan karyawan. Namun, sejak Bu Bos meninggal, aku mulai memberanikan diri untuk mendekatinya. Dia cantik, sedikit cuek dan mungkin lumayan manja. Di sela kesedihan atas kepergian ibunya aku hadir, dan dia menerima baik kehadiranku. Mulai berteman, bertukar nomor handphone, dan kami lumayan dekat. Aku tahu banyak pria yang menyukainya. Namun, karena sikap dirinya yang cuek dan seperti angku, menjadikan pria lain enggan dan sungkan mendekatinya. Tapi, setelah dekat, Aurel ternyata rendah hati, tak angku seperti yang dinilai oleh kebanyakan. Hanya sifatnya saja yang cuek dan jutek. Beberapa bulan setelah kematian ibunya, aku sudah semakin dekat dengannya. Merasa insecure, tapi niatku ingin menikahinya malah melonjak tinggi, terutama untuk menaikkan harkat derajat keluarga, terutama ibu yang selalu menuntutku lebih. Kami menikah dan aku sah menjadi istri seorang anak konglomerat, pewaris tunggal kekayaan almarhum orang tuanya. Saat itu masih benar-benar seperti mimpi, di mana pria lain yang sukar mendapatkan perhatian Aurel. Namun aku dengan mudahnya masuk dan mencari celah. Kala ia amat terpuruk, berhasillah aku menikahinya. Lalu urusan pekerjaan. Ternyata Aurel yang mudah untuk kutaklukan tak segampang itu menyerahkan kewenangan kantor untuk mengelola hotel padaku. Apalagi ia tahu bagaimana kerjaku akhir-akhir setelah kami menikah. Aku tak sejenius dirinya. Hingga akhirnya Aurel lah yang tetap duduk sebagai direktur utama di kantor, dan aku hanya bantu-bantu dia saja. Tapi aku lumayan nyaman, karena apapun yang aku inginkan nyatanya ia berikan, termasuk keinginan ibu. Bulan berganti bulan, rasanya aku mulai bosan untuk terus diam dan hanya membantu Aurel. Maka dari itu, aku putuskan untuk hangout keluar dan mencari wanita sekedar penghibur di kala waktuku dengan Aurel lenggang. Ada beberapa wanita yang kudekati, hingga terakhir Maya. Dialah yang mampu membuatku nyaman dan seakan dibutuhkan. Sejak awal aku tahu dari gayanya, Maya adalah tipikal wanita materialistis dan ingin mengincar uangku. Tapi aku tak masalah. Uang bukan jadi hal yang penting bila harus cepat habis untuk menjamu wanita. Yang terpenting aku happy. Toh uangnya semua berasal dari Aurel. Bahkan aku jadi tak capek-capek kerja. Hubunganku dengan Maya sudah lumayan dekat. Aurel sama sekali tak mencurigai kalau aku punya wanita lain di luar. Hingga aku masukkan Maya ke kantor, supaya kami bisa dekat pun tak Aurel curigai. Aku dan Maya lumayan makin nyaman. Beberapa kali kami saling melepas rindu dengan berkaraoke ataupun jalan-jalan keluar, selagi Aurel sibuk dan dia tak pernah mencurigai. Hubunganku dengan Maya sejak kami pacaran sudah lumayan. Namun tidak untuk melakukan hubungan suami istri. Walaupun aku ingin dan dia meminta, rasanya Aurel pun masih mampu melayaniku. Bahkan ia tak pernah menolak sekalipun. Dengan kecantikan Aurel, aku tak bisa sepenuhnya mencintai wanita lain. Saat itu, entah aku apes atau bagaimana, Aurel malah mempergokiku jalan bersama Maya. Apa dia melihatku di mall? Atau dia hanya tahu aku di jalan? Aku belum tahu. Hingga akhirnya dia mengejar mobilku dengan kelihayan berkendaranya, sampai mobilku tersusul olehnya. Namun saat kami saling berhimpit, Maya malah olengkan setir hingga mobil Aurel yang berniat menyerempet malah terpental, dan mobilku membelok cepat. Aurel kecelakaan dan ternyata dia mengalami amnesia. Begitu kata dokter.
Tapi entah sejak kapan ingatannya kembali, karena aku yakin pas awal kecelakaan dia sama sekali tak mengenali identitasnya. Dan itu bukanlah sandiwara. Aku tahu di saat dia serius dan saat ia pura-pura. Sampai hari-hari selanjutnya aku tidak pernah curiga. Dan mungkin kala itu Aurel sudah pulih. Apa pas dia pingsan di gudang dan melihat foto lalu ia ingat? Atau bahkan sudah sejak awal? Aku tak tahu. Yang jelas kini nasibku sudah memburuk bersama Maya. Apalagi hari ini sidang perceraian kami dimulai. Pasti Aurel tak akan menghadirkanku dalam sidang supaya prosesnya cepat dan tak berbelit. Supaya tak ada proses mediasi pula yang akan jadikan kurun waktu sidang jadi makin lama. Aku juga sudah berpikir sejak awal kalau sidang kami tak akan ditunda lama. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang banyak uang? Apapun bisa terjadi, termasuk kurun waktu sidang yang sangat singkat. Apalagi pengacara Aurel yang baru, yang masih muda dan tampan itu. Dan aku curiga mereka ada hubungan sejak awal. Mana mungkin Om Yudi baru saja meninggal, dia sudah dapat pengacara baru. Mereka juga seperti sudah akrab sekali. Apa Aurel juga selingkuh? Trek, terdengar suara besi dan besi saling beradu. Ternyata saat kulihat itu adalah sipir yang sedang membuka kunci sel tahanan. Dia akan mengeluarkan siapa? Saudara Andri, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Dan sipir itu berkata, kalau ada orang yang ingin bertemu denganku. Apa itu ibu? Karena sejak awal aku masuk penjara, baru satu kali ibu menyengukku. Itu pun pas awal aku dimasukkan ke tahanan ini. Silahkan. Sipir itu mempersilahkan aku keluar. Sambil berjalan aku menebak-nebak siapa yang datang. Ataukah Aurel? Dia akan beritahuku kalau sidang pertama perceraian kami telah usai. Dan pas sampai, ya saja, yang sudah duduk sikap menungguku di meja adalah Aurel dengan si Ferry yang katanya pengacaranya itu. Aurel, ku sapa dia dengan kaget. Sontak Aurel menolehku. Begitupun pria yang ada di sampingnya. Mereka berdua menatap kedatanganku. Alis Aurel meninggi. Duduk, Mas. Ia persilahkan aku duduk. Segera diri ini pun menempati kursi yang kosong. Kedua lengan mereka sudah sigap di atas meja, seperti sudah siapkan kalimat untuk mereka perdengarkan. Ada apa? Tanyaku dengan nada ketus. Gimana kabar kamu, Mas? Tanyanya basa-basi. Jelas aku tak baik. Dia malah sok perhatian. Kamu nyindir aku? Jelas manusia mana yang betah dan nyaman tinggal di tempat seperti ini? Jawabanku dengan nada emosi. Tatapan ini tak henti menatap pria yang datang bersama Aurel. Jujur saja, perasaan cintaku pada Aurel masih ada. Jadi, bisa dibilang kalau aku saat ini cemburu. Apalagi pria itu terlihat tampan dan mapan. Ada apa kamu kesini? Kalau hanya tanya kabar, gak penting. Cetusku kesal. Kedua lengan menyilang di bawah dada. Oke, Mas Andri, sidang pertama perceraian kita baru saja usai. Tinggal menunggu sidang satu kali lagi dan kita resmi berpisah. Dan itu akan dilaksanakan 2 bulan lagi mulai dari sekarang. Maaf kalau aku tak menghadirkanmu. Ya, supaya prosesnya cepat. Aurel menjelaskan dengan santai. Secepat itukah rasa cintanya padaku lenyap? Pasti gara-gara pria di sampingnya. Dan benar saja dugaanku. Sidang perceraian kami akan dilakukan sesingkat mungkin. Aku pun hanya diam dengan kekecewaan. Sidang perceraian yang biasanya berlangsung dalam kurun waktu 3 bahkan sampai 6 bulan. Kini Aurel bilang akan selesai dalam 2 bulan lagi. Aku akan resmi menjadi gelandangan. Inginnya sih 1 bulan juga selesai, Mas. Tapi apa daya, paling cepat sidang kita ya 2 bulan lagi. Aurel bicara lagi. Rel, dia siapa? Apa kalian sudah dekat sejak kita masih suami istri? Ku bahas soal pria yang kini datang bersamanya.
Entah mengapa rasa cemburu ini menggebu-gebu melihat pria berperawakan jangkung nan atletis itu. Melihat diriku sendiri malah jadi minder. Aurel kaget. Apa maksud kamu, Mas? Ferry ini pengacara pengganti Om Yudi yang sudah kamu lenyapkan. Dan kami baru kenal setelah Om Yudi tiada. Kamu jangan bicara aneh-aneh, Mas. Aurel berdalih. Bohong. Kenapa bisa kalian sedekat ini? Jangan-jangan kamu juga selingkuh. Cungurku bicara. Pria yang ada di samping Aurel hanya diam dengan wajah santai. Pasti ada apa-apanya. Mas Andri, yang namanya pengacara dengan klien pasti dekatlah, Mas. Baru saja kan kami pulang dari persidangan. Dan ini nggak penting. Maaf kalau kamu sempat menduga. Tapi aku dan Ferry baru kenal. Dan kamu gak usah pikirkan lagi. 2 bulan lagi kita akan resmi berpisah. Semua bukti-bukti yang memberatkan kamu, itu yang telah memperlancar sidang kita tanpa adanya mediasi. Akta cerai akan kamu terima. Kamu gak usah pikirkan dan pusing. Semuanya urusanku. Dia bicara dengan angkuh. Pengacara dia yang katanya bernama Ferry hanya diam saja. Mas Andri, maaf kalau ini mungkin terlalu cepat. Tapi ini lebih baik, Mas. Apalagi kamu pasti ingin segera cerai dari aku dan menikah dengan Maya. Kelak bila kalian sudah bebas, ya kan? Aku doain kalian ya, Mas. Semoga hidup kalian lebih baik. Oh ya, kamu juga jangan lupa, vonis hakim tentang kejahatan kamu akan berlangsung minggu ini juga. Aku pamit, Mas. Aurel dan pria itu pamit pergi. Mereka berdua meninggalkanku. Pasti melihat keadaanku yang seperti ini mereka tertawa bahagia. Awas saja kamu, Rel. Bebas nanti, aku akan cari kamu. Ayo, silahkan kamu masuk kembali. Sipir memintaku kembali ke dalam sel tahanan yang sama sekali tak nyaman. Tinggal di sebuah petak tanpa oksigen positif. Benar-benar mengecewakan. Hei, pijit cepat. Bang Barong memintaku memijit bahunya lagi setelah aku kembali. Dan itu aku lakukan setiap hari. Entah mengapa kini hidupku malah menderita. Pasti semua ini terjadi gara-gara keserakahan si Maya, wanita penghancur rumah tanggaku. Tapi aku pula yang menyetujuinya. Dan soal niat penjualan aset Om Warisman, aku benar-benar tak tahu apa ini ide Maya dan orang suruhanku. Kenapa dia bersikekeh kalau aku yang seakan bersalah? Jangan-jangan mereka dibayar Warisman dan Maya. Sial. Sembari memijat pundak Bang Barong, perasaan ini tak karuan. Memikirkan soal perceraian, juga memikirkan Aurel yang mungkin sebentar lagi akan jatuh ke pelukan orang lain. Aku gak rela, apalagi mereka makin dekat. Sama sekali aku gak rela. Hei, yang bener. Bang Barong menegurku habis-habisan. Mau gue siksa? Hah? Timpalnya nanar. Jangan, Bang, jangan. Luka kemarin aja belum sembuh. Aku meringis ketakutan saat Bang Barong mengancam. Apalagi kemarin pun tubuh ini disakiti olehnya. Lukanya masih membekas di bagian perut. Makanya cepet, jangan lelet, gertaknya lagi. Apa daya, kini aku tak bisa lagi bertingkah. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak ada. Hanya harus menunggu dan menunggu. Bersambung.